Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Reni dan Pak Edi. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang media pembelajaran digital untuk mempresentasikan eh, asesmen tentang kelas 3 yaitu fase D yang beranggotakan saya sendiri Tiara Aulia Dwi Putri dengan NIM 12016 23014. Selanjutnya adalah rekan saya. Baik, saya Tri Mulyani dengan NIM 12016230008. Saya Dia Citra Yuningtyas Yoga dengan NIM 12016 23024. Saya Syifa Aprilia dengan NIM 12016230025. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan tentang media pembelajaran. Baik, apakah sudah terlihat rekan-rekan? Sudah terlihat. Baik. Jadi, pada mata kuliah media pembelajaran dan TIK ini, kita akan membahas tentang mengembangkan bahan ajar atau modul menggunakan media pembelajaran digital Sekolah Dasar Bahasa Indonesia kelas 3 pada bab 2, yaitu dengan materi teks prosedur dan teks eksposisi. Yang pertama itu ada materi pokok. Materi pokoknya ini menyimak teks eksposisi dan dapat menulis teks eksposisi, membaca dan menulis teks prosedur untuk mengetahui langkah-langkah yang akan dibuat. Alokasi waktu yang kita gunakan adalah 6 JP per 45 menit. CP-nya itu adalah peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang hal-hal menarik di lingkungan sekitarnya. Peserta didik menunjukkan minat terhadap teks, mampu memahami dan menyampaikan gagasan dari teks eksposisi dan teks prosedur, serta mampu mengungkapkan gagasan dalam kerja kelompok dan diskusi serta memaparkan pendapatnya secara lisan dan tertulis. Peserta didik juga mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Lalu, peserta didik mampu membaca dengan fasih dan lancar. Nah, di sini ada kegiatan inti kita. Yang pertama itu ada TP atau tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui mengamati gambar, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa secara berurutan. Lalu, mencermati paragraf tentang kerjasama, peserta didik mampu menulis teks eksposisi dan prosedur dengan tepat. Lalu ada mengamati contoh, seperti peserta didik dapat menuliskan teks prosedur dengan urutan yang benar. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menjawab pertanyaan sesuai pendapat secara lisan. Lalu pemahaman bermakna atau pengalaman bermakna, yaitu peserta, peserta didik akan diajak untuk menyimak dan mengamati gambar mengenai teks eksposisi dan menyimak serta menulis teks prosedur. Selanjutnya adalah persiapan pembelajaran. Yang pertama, guru melakukan presensi untuk melihat kehadiran peserta didik untuk menggunakan Google Form yang dapat diakses pada saat sudah berada di dalam kelas. Untuk siswa yang melakukan perizinan bisa menghubungi guru melalui media WhatsApp atau Instagram guru. Lalu ada menyiapkan bacaan atau materi dari buku paket, media cetak, media video, dan website. Lalu membaca materi pembelajaran, menyiapkan lembar kerja peserta didik, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Lalu ada apresepsi, yaitu merupakan proses penerimaan atau interpretasi informasi baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki oleh seseorang. Dalam konteks kawan seiring, kita dapat mengaitkannya dengan hubungan pertemanan dan berkembang seiring waktu. Lalu ada pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, apa arti teks eksposisi menurutmu? Lalu, bagaimana teks prosedur dapat memberi kontribusi dalam media pembelajaran digital? Nah, lalu kita akan melalui eh, adanya alur pembelajaran. Yang pertama, guru memberikan materi pemantik kepada siswa tentang apa yang akan dipelajari pada bab ini, kemudian siswa diinstruksi untuk mencari kata-kata menggunakan media Educandy, lalu guru memberikan games edukasi tradisional kepada siswa dengan menjawab pertanyaan pemantik untuk meningkatkan motivasi belajar kepada siswa. Lalu siswa dibagi menjadi 5 kelompok
menggunakan media Spinwheel, siswa diarahkan untuk menyimak materi pembelajaran melalui media Padlet, lalu setelah menyimak, siswa diarahkan untuk menulis secara singkat pengertiannya, teks eksposisi dan teks prosedur secara berkelompok pada media Padlet. Setelah itu, siswa dapat diarahkan untuk menjawab kuis melalui media Kahoot dan dilakukan secara berkelompok. Setelah menjawab kuis dengan Kahoot, siswa diberikan QR atau kode untuk membuka laman kuisis yang berisi soal terkait materi yang sudah dibahas pada awal pembelajaran. Nah, di sini media pembelajaran yang kami gunakan yang pertama itu udah pasti ada buku ajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 sekolah dasar, lalu ada Spinwheel, Padlet, Kahoot, Quizzes, Canva, QR Code, Google Form, dan WhatsApp serta Instagram. Nah, untuk media-medianya mari akan kita buka. Yang pertama itu presensi. Bisa dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, presensi ini digunakan pada saat guru untuk melihat kehadiran peserta didik menggunakan Google Form ini. Nah, di Google Form ini ada keterangan bahwa presensi ini untuk kelas 3B dan di bawahnya ada deskripsi singkat kegunaan Google Form ini dan juga dijelaskan apabila peserta didik ingin melakukan perizinan dapat dilakukan melalui WhatsApp atau Instagram guru. Kemudian di sini juga terdapat tanggal, waktu, dan juga keterangan peserta didik serta pertanyaan singkat. Mungkin boleh minta tolong ditampilkan tutorial membuat Google Form-nya. Langkah-langkah membuat Google Form untuk presensi siswa. Untuk tampilan awalnya seperti ini dan dapat dipilih pada bagian formulir kosong. Melalui Google Form ini dapat menambahkan judul dan juga deskripsi formulir. Setelah judul dan deskripsi formulir, terdapat kolom pertanyaan yang akan diisi oleh siswa. Untuk menambahkan kolom pertanyaan, dapat menekan tombol tambah berikut. Membuat pertanyaan, kemudian dapat mempublikasikan dan menyalin link tersebut yang akan dibagikan kepada siswa. Baik, selanjutnya setelah peserta didik melakukan presensi, ada instruksi untuk mencari kata-kata pembukaan dengan media Educandy. Silakan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, sebelum siswa diarahkan untuk mencari kata-kata melalui media Educandy ini, guru memberikan materi pemantik berupa teks prosedur dan teks eksposisi. Nah, setelah guru memberikan materi pemantik, siswa diarahkan untuk mencari kata-kata melalui media ini. Mungkin boleh tolong dipencet mulai. Nah, jadi di sini ada kata-kata yang harus dicari dan juga waktunya. Kemudian di sini terdapat kata-kata yang acak, jadi siswa nanti diarahkan untuk mencari kata-kata tersebut. Mungkin minta tolong untuk ditampilkan tutorial membuat permainan ini. Berikut ini merupakan langkah-langkah menggunakan media pembelajaran Educandy. Berikut ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Educandy. Untuk menambah permainan baru, dapat menekan tombol panah berikut. Pada bagian ini dapat menambahkan nama dan juga judul dari permainan.
Setelah itu dapat menekan tombol lanjut. Pada bagian ini, kamu dapat menambahkan kata sebanyak yang kamu mau. Lakukan hal ini secara berulang sesuai dengan kemauanmu. Nah, setelah itu, guru memberikan game edukasi tradisional kepada siswa untuk menjawab pertanyaan pemantik untuk meningkatkan motivasi belajar kepada siswa. Nah, seperti ini tampilannya. Saya membuat ilustrasinya menggunakan media Canva. Jadi, agenda yang pertama itu kita bisa yang pertama, peserta didik berdiri di kursi masing-masing, lalu guru memberikan satu spidol sebagai alat, dan peserta didik bernyanyi lagu daerah seperti Ampar-Ampar Pisang. Nah, ini adalah alat yang digunakan. Alat yang digunakan oleh guru adalah spidol untuk dioper oleh setiap murid sambil bernyanyi lagu daerah. Saat lagu habis, ada satu murid yang akan menjawab pertanyaan dari guru. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, nanti spidol ini akan dioper oleh setiap murid sambil menyanyikan lagu daerah. Permainan seperti ini tentu saja membuat peserta didik akan merasa kayak heboh atau mereka tertarik gitu, karena kan ini sambil bernyanyi dan oper-operan. Jadi, misalnya peserta didik merasa kayak, "Aduh saya nggak mau jawab nih," jadi bisa dioper ke teman-temannya. Jadi sambil bernyanyi, sambil juga bisa bermain. Nah, contohnya ini ada misalnya satu peserta didik bernama Ahmad. Nah, Ahmad ini mendapatkan spidol terakhir saat lagu habis. Jadi, Ahmad yang harus menjawab pertanyaan pemantik dari guru. Contoh pertanyaan esai, yaitu, jika kamu membaca teks prosedur memasak mie instan, apa saja sih alat dan bahan yang kamu perlukan? Seperti itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya setelah media games edukasi, ada media Spinwheel yang akan dibagi menjadi 5 kelompok yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih Guru. Membagikan kelompok menggunakan Spinwheel yang sudah tercantum nama-nama anak murid. Boleh langsung diklik saja. Nah, setelah nama yang muncul nanti bisa langsung di Begitupun seterusnya nanti akan menemukan masing-masing kelompok. Setelah dibagi menjadi 5 kelompok, siswa diarahkan untuk menyimak materi melalui media Padlet. Silakan kepada rekan saya. Boleh. Berikut materi yang akan dijadikan guru sebagai media untuk menyampaikan materinya kepada siswa. Seperti ini tampilannya, boleh langsung ditampilkan video tutorial membuat Padletnya. Setelah teman-teman mengklik Padlet pada Google, selanjutnya kita langsung klik Padlet dan muncul beranda Padlet. Selanjutnya kita akan klik daftar dan teman-teman boleh mendaftar menggunakan akun email yang sudah terhubung oleh Google.
Setelahnya teman-teman klik gabung dan masukkan tautan yang telah dikirim oleh guru ke Padlet dan klik kirim. Ini akan seperti ini, maka teman-teman sudah masuk ke dalam materi pembelajaran teks eksposisi. Boleh teman-teman langsung klik saja materi teks eksposisi tersebut dan silakan untuk menonton materi tersebut. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. 2. Agar hasil jawaban dapat diketahui oleh guru. Teman-teman boleh klik nama, kelas, dan kelompok agar hasil jawaban dapat diketahui oleh guru. Selanjutnya, guru akan menilai hasil diskusi teman-teman yang dikerjakan secara individu. Setelah selesai, teman-teman dapat beranjak ke materi kedua. Halo, kembali lagi di channelku. Prosedur yang sesuai dengan materi di atas. Hasil dari kelompok teman-teman, lihat contoh teks secara kelompok. Ternyata vitamin C, vitamin A, kalium, kental manis. Nah, setelah menyimak materi pembelajaran melalui media Padlet, siswa diarahkan untuk menuliskan secara singkat pengertian dari eksposisi yang sudah dijelaskan pada video tutorialnya. Lalu, yang terakhir ini ada setelah itu, siswa diarahkan untuk menjawab kuis melalui media Kahoot dan dilakukan secara berkelompok, bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin boleh dicoba pencet yang play solo itu. Boleh pilih yang classic mode, yang bawah, ya itu. Nah, ketika siswa atau peserta didik membuka Kahoot ini, dia akan diarahkan untuk menulis namanya. Jadi itu bisa ditulis namanya sebelum memulai mengisi kuis gitu. Nah, untuk di aplikasi Kahoot ini, di dalam soalnya ini ada kayak lagunya gitu, jadi nanti peserta didik tidak terlalu bosan gitu. Nah, kemudian di sini juga ada waktunya, mungkin bisa pilih salah satu aja jawabannya yang mana. Nah, kemudian di aplikasi Kahoot ini juga mendeteksi jawaban yang benar mana dan jawaban yang salah yang mana. Dan juga ada skornya di atasnya. Di sini juga setelah siswa menjawab satu soal, di sini juga ada pemeringkatan siapa yang paling cepat menjawab dengan benar. Setelah menjawab kuis melalui Kahoot, siswa diberikan QR kode seperti ini untuk bermain kuis. Silakan kepada rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya adalah tahap akhir di mana siswa mengerjakan soal mandiri berbentuk kuis pilihan ganda pada aplikasi kuisis secara individu. Terdapat 10 soal, di mana 5 soal materi teks eksposisi dan 5 soal materi teks prosedur. Pengerjaannya ini dilakukan selama kurang lebih 10-15 menit, disesuaikan dengan kecepatan siswa dalam mengerjakan. Lalu jika sudah selesai, di akhir itu akan ada perankingan 1, 2, 3 untuk siswa yang menjawab benar terbanyak. Kuis ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman akhir dari siswa setelah mempelajari materi yang tadi sudah dipelajari.
Nah, mungkin segitu saja yang bisa kelompok kami gunakan dalam mempelajari media pembelajaran ini dengan aplikasi-aplikasi digital dan juga tradisional. Nah, yang terakhirnya ada refleksi guru dan siswa. Yang pertama itu refleksi bagi guru, yaitu bagaimana respon peserta didik terhadap asesmen ini, apakah ada kendala dalam pelaksanaan penilaian sikap. Lalu untuk refleksi siswa, yang pertama ada apa yang telah dipelajari dari asesmen ini, lalu bagaimana sih perasaan peserta didik terkait pemahaman media pembelajaran digital. Yes. Mungkin segitu saja yang bisa kelompok kami tampilkan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.